Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Apriliana Utami. Saya berasal dari kelas 10 RP 4. Hari ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran sejarah yang berjudul Dampak Penjajahan Jepang bagi Bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Penjajahan Jepang menimbulkan banyak dampak untuk Indonesia. Salah satunya terhadap pendidikan. Oleh karena itu, dampak penjajahan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia perlu diketahui. Berbagai periode penjajahan yang berlangsung di Indonesia mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, terutama pada sistem pendidikan. Salah satu masa penjajahan yang cukup signifikan adalah penjajahan Jepang selama Perang Dunia Kedua. Meskipun relatif singkat, penjajahan Jepang memiliki dampak yang sangat mendalam terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Secara singkat, pendidikan di Indonesia di masa pendudukan Jepang cukup buruk. Hal ini terjadi karena Jepang memperlakukan kebijakan yang difokuskan untuk pembiayaan perang. Maka, tidak mengherankan jika akhirnya sektor pendidikan dan kebudayaan tidak dapat dikelola. Inilah beberapa dampak kebijakan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Yang pertama yaitu adalah perubahan pada kurikulum pendidikan. Jepang memperkenalkan kurikulum baru yang lebih menekankan pada pelajaran seperti matematika, ilmu pengetahuan alam, serta kemiliteran. Sementara pelajaran atau bidang studi yang dianggap tak terlalu penting seperti bahasa Belanda, sejarah, serta agama dihilangkan dari susunan kurikulum oleh Jepang. Perubahan kurikulum pendidikan oleh Jepang di Indonesia meliputi yang pertama, penambahan mata pelajaran bahasa Indonesia dan bahasa Jepang, penghapusan kurikulum dualisme, dan penekanan pada pelajaran matematika, ilmu pengetahuan alam, dan kemiliteran. 2. Peningkatan jumlah sekolah yang dibangun di Jepang. Berupaya membangun banyak sekolah baru di kawasan Indonesia. Banyak sekolah-sekolah tinggi dan universitas yang kini menjadi perguruan tinggi unggulan di Indonesia, seperti Universitas Gadjah Mada di Yogyakarta dan Institut Teknologi Bandung. Yang ketiga, menerapkan sistem pendidikan wajib. Jepang menerapkan sistem pendidikan wajib untuk anak-anak usia sekolah di Indonesia. Akan tetapi, pada kenyataannya masih sangat banyak anak-anak yang tak dapat mengenyam pendidikan karena berbagai kendala yang ada, misalnya faktor ekonomi dan geografis. Selain itu, Jepang juga menerapkan sistem pendidikan wajib seperti meningkatkan kualitas guru, membangun sekolah baru. Lalu berikutnya adalah beberapa dampak perubahan kurikulum pendidikan Jepang yang ada di Indonesia. Banyak sekolah tinggi dan universitas didirikan seperti Gadjah Mada, Institut Teknologi Bandung, dan juga banyak guru yang dilatih untuk mengajar di sekolah-sekolah baru. Terjadi perubahan jenis sekolah, struktur sekolah, dan bahasa pengantar. Yang keempat adalah peningkatan kualitas guru. Jepang juga meningkatkan kualitas guru dalam belajar mengajar dan melatih banyak guru yang masih baru untuk mengajar di sekolah yang didirikan oleh Jepang. Jepang menghapus pendidikan berdasarkan kelas sosial yang diterapkan Belanda. Berikut adalah beberapa sistem sekolah yang diubah oleh Jepang. Yang pertama itu adalah Jepang menerapkan sistem sekolah dengan 12 tingkatan setara untuk semua lapisan masyarakat yang ada di Indonesia. 2. Jepang memberikan kesempatan kepada para pelajar untuk masuk organisasi militer seperti Heiho, Seinendan, dan Keibodan. Yang
ketiga, Jepang meningkatkan kemampuan fisik para pemuda. Yang selanjutnya adalah kebijakan Jepang terhadap sistem pendidikan di Indonesia. Sistem pendidikan pada masa kependudukan Jepang dapat dikemukakan sebagai berikut. Yang pertama, yaitu adalah pendidikan dasar atau Kokumin Gakko atau sekolah rakyat. Dengan studi 6 tahun, termasuk SR adalah sekolah pertama yang merupakan konversi nama dari sekolah dasar. 3 atau 5 tahun bagi pribumi di masa Hindia Belanda. 2. Pendidikan lanjutan. Terdapat dua pendidikan lanjut, yaitu Sotochu Gakko atau sekolah menengah pertama dengan lama studi tahun dan Kotochu Gakko sekolah menengah tinggi juga dengan lama studi 3 tahun. 3. Pendidikan kejuruan. Terdiri dari sekolah lanjutan yang bersifat vokasional, antara lain di bidang pertukangan, pelayaran, pendidikan, teknik, dan juga pertanian. 4. Pendidikan tinggi. Baiklah, selesai sudah materi presentasi saya tentang dampak penjajahan Jepang bagi bangsa Indonesia dalam bidang pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.